Setiap hari pasti ada laki-laki yang memilih untuk nggak bangun lagi. Bukan karena kecelakaan, bukan juga karena sakit, tapi karena ia sudah terlalu lelah menanggung semua beban yang nggak pernah bisa ia ceritai. Dan yang paling menyakitkan, orang-orang di sekitarnya kadang nggak tahu, bahkan nggak pernah curiga. Di Indonesia sendiri ada data yang menyebutkan bahwa 3 dari 4 kasus bunuh diri itu dilakukan oleh laki-laki. Data internasional juga menunjukkan hal yang sama, bahwa hampir di semua negara, kasus laki-laki yang meninggal akibat bunuh diri itu selalu lebih banyak jika dibandingkan dengan perempuan. Tapi paradoksnya, kalau kamu lihat di sekeliling kayak di tongkrongan, di kantor, atau di grup chat, hampir semua laki-laki kelihatan baik-baik aja. Semua orang terlihat oke dan semuanya terlihat kuat. Tapi, justru disitulah masalahnya. Ketika mereka terlihat oke, itu bukan berarti mereka baik-baik aja, karena para lelaki memang sangat terlatih untuk terlihat nggak menderita. Di media sosial, kita sering melihat banyaknya perdebatan soal siapa yang lebih menderita, apakah laki-laki atau perempuan. Padahal ini adalah pertanyaan konyol, karena penderitaan itu bukan kompetisi. Perempuan jelas punya bebannya sendiri, dan hampir semua dari kita udah tahu akan hal itu. Namun yang jarang dibahas adalah apa yang sebenarnya terjadi pada laki-laki. Apakah mereka juga menderita atau punya bebannya sendiri? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak eksperimen yang dilakukan orang ini. Pada tahun 2003, ada seorang jurnalis bernama Norah Vincent. Ia melakukan eksperimen ekstrim dengan mencoba hidup menjadi seorang laki-laki. Untuk memastikan penyamarannya nggak terbongkar, ia memotong rambutnya, membebat dadanya, menyewa pelatih vokal untuk menurunkan nada suaranya, hingga mempelajari bahasa tubuh dari seorang pria. Selama eksperimen ini, ia nggak hanya mengamati dari jauh, tapi ia benar-benar masuk ke dunia pria. Ia bergabung ke komunitas yang diikuti banyak pria, memaksa diri bekerja di bidang otomotif, bahkan tinggal di asrama pria. Eksperimen ini awalnya direncanakan selama 2 tahun, namun ia terpaksa menghentikannya di bulan ke-18. Alasannya bukan karena ia dibully, dikatain lemah, atau disakiti, melainkan ia menyerah karena tekanan psikologis dan beban hidup seorang laki-laki nggak sanggup ia terima sampai menghancurkan mentalnya sendiri. Ia menyadari bahwa laki-laki hampir nggak punya ruang untuk mengeluh atau sekedar bercerita. Karena hampir semua laki-laki yang ia temui hidup dengan beban dan ekspektasi berat yang terus dipikul sampai mereka dewasa. Bahkan, mereka juga nggak punya ruang untuk melepaskannya. Dan di akhir eksperimennya, ia mengalami depresi berat sampai harus dirawat oleh psikiater. Nah, cerita selengkapnya bisa kamu baca di buku Self-Made Man ini ya. Sekarang, kita bicara soal akar di balik semua ini berasal. Kita nggak akan bahas secara lengkap karena di video sebelumnya udah kita jelasin detailnya. Nah, semua beban dan ekspektasi berat ini bermula dari gimana seorang anak laki-laki dibesarkan. Karena sejak kecil, anak laki-laki yang menangis atau mengeluh akan dibungkam, baik oleh orang tua, guru, atau bahkan teman sebayanya. Pembungkaman ini dilakukan dengan cara sederhana, misalnya dibilang kalau cowok nggak boleh nangis, nggak boleh manja, atau nggak boleh ngeluh. Kalimat-kalimat kayak gini kelihatannya sepele, tapi efeknya enggak. Karena setiap kali anak laki-laki disuruh diam ketika ia nangis, maka otak mereka menyerap itu sebagai sesuatu yang nggak boleh dan berbahaya. Otaknya juga menanamkan sebuah pemikiran bahwa emosi kayak gitu sangat memalukan. Akhirnya, laki-laki tumbuh dengan membawa beban yang terus mereka sembunyikan. Dan lama-kelamaan bukan cuma air mata yang ditekan, tapi seluruh kehidupan batinnya pun juga ikut dikubur dalam-dalam. Dalam buku The Will to Change, Bell Hooks menulis sesuatu yang sangat menampar. Katanya, tindakan kekerasan pertama yang dituntut oleh budaya patriarki bukanlah kekerasan terhadap perempuan, melainkan kekerasan terhadap laki-laki untuk memaksa mereka memendam emosi psikologisnya. Dan katanya pula, ini adalah bentuk menyakiti diri sendiri yang udah dinormalisasi selama generasi ke generasi. Dan beberapa orang mungkin beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda secara kodrat, sehingga penanganan emosinya nggak bisa disamakan. Nah, asumsi ini memang nggak sepenuhnya salah, tapi realitasnya nggak sesederhana itu. Secara neuroscience, area otak yang berkaitan dengan regulasi emosi, empati, dan aktivitas verbal memang lebih tinggi di otak perempuan. Sedangkan otak laki-laki secara rata-rata lebih aktif di area pemrosesan analitis dan spasial. Ini artinya, ketika seorang perempuan stres, respon pertamanya cenderung mencari koneksi, kayak ngobrol, cerita, atau minta dipeluk oleh besti. Sedangkan laki-laki, mereka cenderung langsung masuk ke mode analisis. Mereka mencoba mencari tahu apa masalahnya, gimana solusinya, atau langkah-langkah yang bisa dilakuin selanjutnya.
Dan sebenarnya perbedaan ini nggak terlalu bermasalah, karena yang bermasalahnya ketika jalur otak di bagian ini nggak pernah dilatih. Kalau dari kecil anak laki-laki udah nggak dibolehin memproses emosinya, maka emosi tersebut akan merusak dirinya sampai ia dewasa. Dan yang membuat ini semakin berat adalah di tongkrongan cowok pun semuanya sama. Nggak ada yang bertanya dan nggak ada yang mau cerita. Ketika ada yang mencoba curhat, itu pun disampaikan dengan humor atau candaan. Teman-teman lainnya pun merespon dengan cara yang sama. Yang ujung-ujungnya nggak ada yang benar-benar didengar dan nggak ada yang benar-benar diproses. Semuanya kembali dipendam. Selain itu, masalah ini juga diperparah oleh maraknya standar sosmed, di mana banyak perempuan yang menuntut calon pasangannya harus bisa apa. Dan ini sama sekali nggak salah ya, karena semua orang berhak punya preferensinya masing-masing. Namun sayangnya, kadang standar sosmed ini menaikkan level imajinasi penggunanya sampai di titik nggak realistis lagi. Dan yang membuatnya lebih buruk, banyak laki-laki yang mulai menganggap standar ini adalah hal yang normal. Ketika mereka melihat konten-konten seperti ini setiap harinya, tanpa sadar mereka menganggap itu adalah konsensus bersama. Nah, ketika orang percaya bahwa standar ini adalah kebenaran, sedangkan status mereka masih jauh dari sana, maka otaknya akan mencari jalan pintas untuk mendapatkan sumber dopamin termurah agar hatinya nggak terlalu menderita. Akibatnya, banyak di antara mereka yang terseret ke hal-hal destruktif, kayak judi, mabuk, rokok, atau hiburan-hiburan instan lainnya. Beban seorang pria nggak berhenti sampai di usia dewasa, tapi sampai ia menjadi ayah. Mari kita ambil contoh. Ketika seorang anak baru lulus sekolah atau mendapat penghargaan tertentu, hampir pasti yang pertama dipeluk adalah ibu. Ketika ada pidato atas rasa syukur, yang sering disebut namanya juga ibu. Ini memang nggak salah, karena seorang ibu memang harus dihormati nomor satu. Hanya saja terkadang peran seorang ayah agak terlupakan. Padahal ketika ada tagihan yang tak terbayar, pasti ayah yang pertama dicari. Ketika ada ancaman yang datang, ayah juga yang harus pasang badan. Bahkan ketika ada keputusan besar yang harus dibuat, ayah jugalah yang harus punya jawaban. Laki-laki di dalam keluarga seringkali adalah pahlawan tanpa nama. Ia adalah orang yang pertama kali disalahkan ketika ada yang gagal, tapi yang terakhir dipuji ketika ada yang berhasil. Ia diam-diam menelan rasa takut ketika anaknya pergi merantau, diam-diam merasa takut saat anaknya sakit, dan diam-diam memeras keringat agar keluarganya bisa makan. Dan karena sejak kecil mereka diajarin bahwa semua itu memang tugasnya, maka mereka hampir nggak pernah ngeluh atau nggak pernah cerita. Jadi buat kamu yang masih punya ayah, mungkin ini adalah waktu untuk mulai menghargai perjuangannya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mulai dulu dari yang paling kecil. Kalau kamu punya teman cowok yang akhir-akhir ini kelihatan beda, coba tanya kenapa. Tanyalah dengan spesifik. Misalnya, sekarang kok kamu kelihatan beda? Ada yang mau diceritain nggak? Kalimat ini memang sederhana, tapi bagi orang yang udah nunggu lama untuk ditanya, ini bisa jadi pintu yang membuka segalanya. Dan buat kamu yang menanggung semua beban itu sendirian, tapi nggak punya teman, coba tulis semua beban itu di atas kertas. Tulis semua yang kamu rasakan. Entah itu penderitaan, masalah yang nggak selesai, atau apapun itu. Nangis sendirian pun juga nggak masalah, karena yang terpenting, kamu mengeluarkannya. Menulis emosi di atas kertas bukan sekedar pelarian sesaat, melainkan sebuah metode pemulihan yang tervalidasi secara ilmiah. Dalam dunia psikologi, praktik ini dikenal sebagai expressive writing. Ada seorang psikolog dari University of Texas yang telah membuktikan hal ini melalui riset yang ia lakukan. Penelitiannya menunjukkan bahwa subjek yang menuliskan pengalaman emosional atau traumatisnya secara jujur, hanya dalam waktu 15 menit aja, ia akan mengalami penurunan tingkat stres yang signifikan. Artinya, menuliskan penderitaan adalah proses mendinginkan otak yang sedang terbakar, karena dengan menulis kita bisa mengambil jarak dari emosi tersebut, melihatnya secara lebih objektif, dan mengubah perasaan yang tadinya menakutkan menjadi informasi yang bisa diproses. Jadi, menulis bukan tanda lemah ya, menulis adalah langkah yang paling rasional untuk mengurai semua isi kepala. Pada akhirnya, seorang pria boleh terluka, pria boleh bercerita, dan jika lisan terasa berat untuk bersuara, maka biarkan kertas dan penalah yang melakukannya. Video ini bukanlah sebuah argumen bahwa laki-laki adalah korban yang paling menderita. Video ini hanyalah pengingat bahwa laki-laki juga manusia. Ia bisa terluka, pengen diakui, dan juga pengen dicintai tanpa syarat aneh yang bisa menyakiti dirinya sendiri. Yang pengen aku sampaikan adalah, mengakui kegagalan, kesalahan, atau mengeluh sesekali, itu nggak apa-apa. Justru itu adalah titik awal yang paling jujur dari semuanya.
Dan kalau sekarang kamu nggak baik-baik aja, kamu boleh bilang capek dan boleh minta dibantu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu juga manusia. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.